gampang aja lah. Maksudnya yang paling gampang kalian akses gitu. Sorry. Di grup aja ke ketua kelas. Ya pokoknya nanti saya kasih lah ya. Terserah mau dua-duanya nggak apa-apa juga kan. eh Udah saya buatkan jawaban pakai Excel. Atau ini bisa masuk apa enggak? Saya coba Excelnya di sini. Kelihatan nggak Excelnya? Teman-teman kelihatan nggak Excelnya ini? Loading ya? Udah kelihatan? Ya. Oke. Ini jawaban untuk soal nomor 3. Kita mulai ya. Oke. Saya soalnya kalau saya share program gini saya nggak bisa lihat ini apa namanya conversationnya. Jadi harus bolak-balik. Ini udah saya rekam juga. Jadi dari soal ini berikut ini merupakan informasi pada akhir tahun 2000XX pada perusahaan PT Nabila. Nah itu datanya ada kos produksi, terus ada kos bahan baku, ada kos tenaga kerja langsung, sampai ke biaya pemasaran dan administrasi. Nah ini untuk menjawab 4 soal, 5 soal. Ya, 4, 2, 3, 4. Iya 4. Nah dari soal ini untuk mengerjakan soal ini sebenarnya sih kalau tidak harusnya logika ya, tapi kalau tidak paham logika dihafal juga boleh. Nah kalau menghafalnya lihat di halaman 147 bentuk laporan kos produksi yang PT Murah Rezeki. Nah itu kan ada tuh formatnya ya, minggu lalu di PowerPoint saya juga ada kan ya formatnya. Nah di formatnya ini pertama ada kos masuk ke proses selama periode. Jadi kos masuk itu kalau bahan baku artinya bahan baku yang digunakan gitu. Ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung dan overhead. Total dari bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead itu adalah kos total masuk ke produksi. Nah, kalau kita lihat di sini, kos bahan baku digunakan 160 juta, tenaga kerja langsung 73.600, overhead pabrik 18.400, totalnya 252 juta. Nah, yang ditanya dari soal ini, yang pertama, besarnya kos produk dalam proses awal. Nah, yang nggak ada kos produk dalam proses awal. Kos produk dalam proses akhirnya ada ya, yang 48 juta. Nah, maka tadi kan baru sampai kos total masuk produksi. Nah, kalau kita lihat lagi di format di halaman 147 itu, setelah kos total masuk ke produksi, ditambah kos produk dalam proses awal. Nah, awalnya kan kosong ya. Harusnya 201 itu kosong gitu. Nah kemudian kos total masuk ke produksi ditambah kos dalam proses awal jadinya kos produk selama periode. Jadi total kos yang diproduksi selama periode itu 450 di sini ya. Terus dikurangi produk dalam proses akhir ini 15 juta. Terus kos produksinya adalah 435. Nah, di sini karena datanya kosong, sebenarnya ini kosong dulu ya, saya kosongkan. Nah, yang kita tahu kan ini saya delete lagi tadi yang ada di warna kuning sama warna orange. Nah,
yang ada datanya kan cost produk diproduksi 405, cost produk dalam proses akhir 48. Nah, kalau dilihat yang ditanya persediaan awal, berarti cara kerjanya tuh dibalik gitu loh. Ya, tadi kan tahu dulu yang atas, tahu dulu total cost total masuk produksi. Kemudian yang diketahui lagi cost produk diproduksi. Nah, di bagian nomor ini ada di apa ya? Baris ke-8 ini cost produksi selama periode. Cost produksi selama periode itu harusnya kan total masuk produksi ditambah awal, persediaan awal. Tapi persediaan awalnya tidak tahu, justru ditanya kan ya. Nah, jadi dibalik dari bawah, cost produk diproduksi dulu ditambah cost produk dalam proses akhir itu sama dengan cost produksi selama periode. Jadi totalnya 405 ditambah 48 juta sama dengan 453. Nah, cost produksi selama periodenya. Ini ditanya nggak soalnya, ada nggak? Iya, ditanya sebenarnya soal nomor 4. Jadi bisa langsung menjawab soal nomor 4. Jadi untuk ngerjakan ini nggak harus urut jadinya gitu loh kalau soalnya seperti ini. Ya, karena yang mudah dari yang bisa dikerjakan dari datanya dulu yang harus dikerjakan gitu. Nah, jadi nomor 4 sudah terjawab. Cost produksi selama periode itu 405 ditambah 48, jadi 453. Kemudian kalau mau tahu produk dalam proses awalnya itu cost produksi selama periode dikurang 252. Jadi sama dengan 201. Kalau nggak salah di kuncinya sih C ya, tapi saya lihat dulu kuncinya C. D apa C ya? D ya, benar ya? Nomor 3 ini formatif berapa sih? Formatif 3. Ya, kalau di kuncinya C sebenarnya. Tapi nggak bisa jawabannya C kalau dari soalnya. Jadi 201 jawabannya. Dibalik gitu cara ngerjakannya. Karena tadi cost produk diproduksinya 405. Nah, kemudian ada pertanyaan dulu sampai situ. Sebelum kita lanjut, kos bahan dan kos bahan baku sama sebenarnya, cuman gini, kalau kos bahan itu maksudnya semua gitu. Kalau kos bahan baku itu kan sudah jelas bahan baku karena ada kos bahan penolong. Jadi kos bahan itu secara umum ada dua kan, kos bahan baku dan kos bahan penolong. Sebenarnya sama aja, cuman karena ada bahan penolong itu jadi dipisah kos bahan baku dan kos bahan penolong. nggak bisa langsung masuk proses, bukan nggak masuk apa sih, kalau kos bahan penolong itu masuknya ke overhead pabrik, jadi tidak dimasukkan kos bahan baku tapi masuk ke overhead pabrik gitu untuk bahan penolong. Itu bedanya di situ, beda perlakuan. Oke, saya lanjut ya, lanjut ke soal nomor 5-nya. Nah, soal nomor 5-nya ditanya besarnya kos produk terjual. Nah, kalau besarnya kos produk terjual itu lihat di 147 juga, tapi laporan laba rugi. Kalau yang tadi kan di laporan kos produksi. Ya, kalau ini di laporan laba rugi. Nah, rumusnya kalau lihat di
laporan laba rugi itu jangan dilihat dari penjualan ya, tapi dari rumus cost produk terjual. Nah, rumus cost produk terjual itu sediaan awal ditambah cost produk produksi. Nah, kalau kita lihat di sini cost produk diproduksi kan 405. Nah, produk jadi awalnya 34. Terus ditambah jadi produk tersedia dijual. Jadi produk jadi awal tuh yang sudah barang yang udah jadi periode sebelumnya ya. Ditambah yang jadi periode ini. Jadi totalnya 439 kalau untuk soal kita. Kalau di buku ini total 457 di halaman 147. Nah, kemudian dikurang, rumusnya selalu persediaan awal ditambah kos produksi dikurang persediaan akhir ya. Dikurang persediaan akhir. Jadi kalau persediaan awal nambah, kalau persediaan akhir ngurang gitu. Nah, dikurang persediaan akhir 25 juta. Jadi kos produk terjualnya 414. Gimana? Jadi 414 ya, cost produk terjual. Jadi sebenarnya sih kalau mau dihafal ini misalnya saya pisah gitu ya. Ini kan kebetulan saya gabung. Nah, kalau mau dihafal itu rumus cost produk terjual adalah cost produk diproduksi ditambah persediaan awal dikurang persediaan akhir, itu rumusnya. Gitu. Nah, kemudian untuk penjualan untuk soal nomor 6, soal nomor 6-nya itu besarnya laba kotor. Nah, laba kotor ini berarti sudah penjualan ya. Nah, saya buat di bawah ini data sendiri. Penjualan sama dengan soalnya 780 juta dikurang kos produk terjual. Kos produk terjualnya itu dari nomor 5 ya, 414. Maka dapat laba kotor. Laba kotornya 366. Jadi laba kotor itu belum memasukkan biaya-biaya lain-lain, biaya pemasaran dan administrasi. Hanya kos produk terjual saja. Jawabannya 366. Di sini saya lanjutkan sampai laba bersih, tapi soalnya kan nggak sampai. Jadi kalau nanti ditanya laba bersih, Anda harus kurangkan lagi biaya pemasaran dan administrasi umum, ya, pengurangnya. Tadi dapat 346. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Jadi soal ini memang harus banyak latihannya ya. Ya nggak apa-apa mas. Tapi kami sudah ngerjakan soal, cuman nanti kan bisa dengar ya di ininya ya, di rekamannya. Terus nanti juga jawabannya Excelnya saya kasih ke ini, ke ketua kelasnya. Atau nanti saya ini di grup juga. Ada pertanyaan lagi? Nanti saya kasih soal lagi ya. Tapi saya sebenarnya belum mau ngasih tugas ya, karena ini paling kalau saya kasih soal ini hanya untuk latihan gitu. Kalau untuk tugas nanti saya tugasnya setelah selesai overhead. Kalau periode sebelumnya tugas saya malah bahan baku dan tenaga kerja, tapi kayaknya kurang masuk. Jadi saya ambil nanti setelah selesai modul 3 atau selesai modul 3 baru saya kasih tugas. Kalau untuk modul 1 dan 2 paling kalau saya kasih soal, tapi ya maksudnya tidak harus dikumpul gitu karena tidak masuk nilai. Tapi kalau mau ngumpul juga boleh, atau cuman mau diskusi kalau nggak paham boleh, tapi saya kasih soal gitu nanti besok atau lusa lah. Kalau soal mudah-mudahan besok bisa saya kasih.
Banyak sih saya latihan soalnya, tapi nggak dari buku ini gitu. Saya punya satu buku latihan khusus untuk soal-soal akuntansi biaya, jadi bisa lah nanti kalau mau untuk latihan. Nggak susah, pokoknya gayanya persis modul, soalnya persis modul gayanya, supaya ya nanti kalau ujian Anda udah terlatih, karena akuntansi biaya itu harus latihannya harus banyak, karena dia logika. Oke, itu dulu untuk latihan kalau nggak ada pertanyaan. Tapi kalau mau bertanya silahkan ya. Sebelum kita lanjut ke Mbak, siapa tadi, Mbak Eni ya? Saya absen dulu siapa aja. Mana ya absensi saya teh? Yang sudah hadir nih. Ini banyak double ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mbak Elina, Mbak Eni, Mbak Eni, Mulisin, Rachel, Mulisin, Rachel, terus saat ini 1, 2, 3, 4, masih ada 4 orang belum masuk ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, yang Excelnya saya tutup dulu. Oke, sekarang bisa dilanjutkan presentasi dari Mbak Eni ya. Oke, silakan. Saya yang ini kan ya. Nanti kasih tahu aja kalau udah gitu, biar saya yang operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Nuraini akan mempresentasikan modul 2, yaitu bahan baku dan tenaga kerja. Next slide, Bu. Ya. Seperti yang kita tahu, bahan merupakan unsur dasar yang akan ditransformasi menjadi produk jadi melalui penggunaan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dalam proses produksi. Bahan ini dibagi menjadi 2 jenis. Next slide, Bu. Ya. Bahan ini dibagi menjadi 2 jenis. Pertama bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku adalah bahan yang memiliki karakteristik mudah diidentifikasi secara jelas pada produk, dapat secara mudah dilacak pada produk, dan memiliki jumlah proporsi kos yang signifikan. Artinya jumlah bahan baku ini lebih banyak daripada bahan penolongnya. Untuk bahan penolong sendiri tidak dapat diidentifikasi secara jelas pada produk jadi, tidak dapat secara mudah dilacak, dan memiliki jumlah proporsi kos yang tidak signifikan pada kos produksi. Contoh bahan baku Belum ya? belum, Bu. Iya, ya. Contoh bahan baku di sini seperti misalnya
kain untuk perusahaan garment misalnya. Nah, kain ini menjadi bahan baku dari garment tersebut. Sedangkan bahan penolong misalnya seperti benangnya atau jarumnya atau yang lain-lain yang jumlahnya tidak signifikan seperti kain yang menjadi bahan baku tersebut. Next slide. Untuk pengendalian pengadaan dan penggunaan bahan di sini digunakan dalam proses produksi, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengadaan, perolehan atau pembelian atas bahan tersebut. Pengadaan bahan umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu tahap yang pertama formulir kebutuhan bahan. Formulir ini insinyur akan menentukan urutan-urutan tahap proses produksi setiap produk yang akan dilakukan dan mengisi formulir kebutuhan bahan yang berisi daftar kebutuhan bahan untuk setiap tahap proses produksi. Tahap yang kedua yaitu anggaran produksi. Anggaran ini merupakan rencana utama yang berisi perincian terkait kebutuhan bahan yang akan digunakan. Jika dalam formulir kebutuhan bahan hanya berisi informasi nama bahan dan kuantitas, pada anggaran produksi ini akan disertai dengan harga dan atau kos dari bahan tersebut. Tahap yang ketiga yaitu tahap permintaan pembelian. Tahap ini bertujuan untuk memberitahu pada departemen pembelian untuk membeli bahan sesuai jenis dan kuantitas yang dibutuhkan, serta kapan bahan tersebut akan digunakan. Informasi yang terkandung dalam formulir ini diantara lain nomor permintaan pembelian, tanggal formulir yang dibuat, tanggal bahan dibutuhkan yang digunakan, nomor pekerjaan departemen yang dibutuhkan, akun yang dibebani, otorisasi formulir, pejabat yang berwenang menyetujui formulir, dan pembuat formulir. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di gambar 2.1 halaman 237. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu order pembelian, di mana order pembelian ini adalah permintaan secara tertulis pada pemasok untuk mengirimkan bahan sesuai dengan kualitas, kuantitas, harga, serta termin dan cara pembayaran yang disepakati. Surat order pembelian umumnya dibuat 5 rangka. Dengan rangka pertama dikirimkan ke pemasok, rangka kedua untuk bagian akuntansi, rangka ketiga untuk bagian utang dagang, rangka keempat untuk bagian penerima bahan, dan rangka kelima arsip di departemen pembelian. Tahap yang kelima yaitu laporan penerimaan. Laporan ini ditujukan untuk memberitahukan adanya bahan yang akan dikirimkan oleh pemasok. Ketika bahan datang, maka bagian penerimaan harus mengecek kembali, mengujinya untuk melihat sesuai dengan informasi yang ada pada order pembelian atau tidak. Jika bahan yang diterima terlalu teknis atau membutuhkan pengetahuan khusus, maka teknisi dari bagian produk akan diundang untuk menginspeksi bahan tersebut. Bagian penerimaan akan menghitung dan mengidentifikasi bahan yang diterima dan membuat laporan penerimaan bahan berisi informasi mengenai nama pemasok, tanggal diterima, jenis, jumlah, dan kondisi bahan yang diterima. Berdasarkan ringkasan tersebut, prosedur pengadaan bahan,
Bagian gudang membuat belum ya? membuat dokumen atau formulir permintaan pembelian yang ditujukan pada Departemen Pembelian. Departemen Pembelian akan menerbitkan order pembelian untuk mengadakan bahan sesuai permintaan gudang dan ditembuskan kepada pemasok yang dipilih. Bagian akuntansi, bagian utang dagang, dan bagian penerimaan bahan barang. Bagian penerimaan bahan menerima dan menginspeksi bahan atau barang yang diterima dan kemudian melaporkan dengan cara menerbitkan laporan penerimaan bahan yang ditembuskan ke Departemen Pembelian gudang atau bahan utang dagang. Next slide. Untuk pengendalian penggunaan bahan, bagian gudang merupakan bagian yang bertanggung jawab atas bahan, mulai dari teknisi penyimpanan dan penanganan bahan secara hingga meminimalkan kemungkinan bahan rusak. Pengeluaran bahan dari gudang harus menggunakan dokumen permintaan bahan yang otoritas manajer Departemen Produksi atau superior. Dalam tahap ini ada 2 dokumen yang harus dijelaskan, yaitu permintaan bahan atau material requisition. Dokumen ini dokumen yang digunakan oleh pabrik atau departemen produksi untuk meminta bahan yang dibutuhkan. Permi ini harus diotoritas oleh kepala gudang. Informasi yang terkandung dalam dokumen ini antara lain departemen yang diminta, pembebanan penggunaan bahan tersebut, jenis bahan, kos per unit, dan kos total bahan. Sedangkan dokumen yang kedua yaitu kartu bahan atau material cost card atau sering disebut kartu sediaan, yaitu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran bahan serta berfungsi sebagai catatan sediaan faktual. Perencanaan bahan sendiri merupakan salah satu langkah yang diharuskan agar ketersediaan bahan terjaga dan kos dapat minimal. Perencanaan bahan ini ada 2 metode yang digunakan, yaitu yang pertama metode Economic Order Quantity atau EOQ. Metode ini jumlah kesediaan yang dipesan di order pada satu waktu yang dapat meminimalkan kos persediaan tahunan. Jadi jika perusahaan membeli bahan sekaligus dalam jumlah besar, kos untuk pemesanan dapat minimal, akan tetapi kos pengolahan bahan menjadi besar. Dan sebaliknya, jika perusahaan membeli bahan dalam jumlah kecil, akan dampaknya kos pengelolaan bahan menjadi kecil, tetapi pemesanan bahan yang besar, tingkat kesediaan yang optimum harus dapat dicapai. Yang kedua yaitu metode order point. Metode order point ini berguna dalam merencanakan jumlah pemesanan bahan, yaitu kapan pesanan akan dilakukan, waktu pengiriman yang dibutuhkan setiap pemesanan sampai bahan diterima, tingkat sediaan yang digunakan, sediaan aman. Untuk selanjutnya akuntansi bahan, kos perolehan bahan atau persediaan bahan adalah kos yang digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan bahan dan menyimpannya di gudang. Sedangkan kos bahan adalah kos yang dibebankan ke produk saat bahan digunakan dalam proses produksi. Kos sediaan bahan dapat terdiri atas harga beli ditambah biaya angkut pembelian dan dikurangi potongan
dan metode pembelian bahan. Kos perolehan bahan baku contohnya dapat dilihat di halaman 2.20 ya. Kos perolehan bahan baku berupa tepung terigu, harga beli ditambah biaya angkut dan potongan pembelian. Kos tepung terigunya harga belinya 200, harganya 5.500. Contohnya membeli tepung terigu sebanyak 200 gram, harga per tepung terigu adalah 5.500 dan dapat potongan sebesar 3% dan dibebani biaya angkutan sebesar 50.000. Kos tepung terigunya dapat dihitung 200 kg hari 5.500 ditambah 50.000 serta dikurangi potongan pembelian, hasilnya 1.117.000. Ketika bahan digunakan dalam proses produksi, maka bahan akan dicatat sebesar kos perolehan bahan tersebut. Next slide, Bu. Secara akuntansi, penentuan kos bahan dapat menggunakan dua macam metode, yaitu metode pertama, metode periodik. Dalam metode ini, pembelian bahan dicatat pada akun pembelian bahan. Jika akun ini berisi saldo pada awal periode, maka saldo ini akan dicatat pada akun terpisah dengan nama sediaan bahan awal. Pembelian ditambah sediaan awal akan menjadi persediaan bahan tersedia digunakan untuk periode tersebut. Untuk menentukan berapa kos bahan yang digunakan di akhir periode, maka perhitungan atas jumlah atau kuantitas secara fisik harus dilakukan. Metode ini memiliki kelebihan sederhana dan memudahkan dalam menentukan kos bahan yang digunakan dalam proses produksi. Akan tetapi kurang halal untuk diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Terlebih perusahaan manufaktur yang merupakan sistem kos pekerjaan next slide. Untuk metode yang kedua yaitu metode virtual. Untuk metode virtual, metode ini menentukan kos bahan dapat ditentukan kapan saja dan tidak harus pada akhir periode. Agar kos bahan dapat ditentukan kapan saja, aliran masuk dan keluar bahan dari gudang harus betul-betul dicatat secara cermat. Ketika terjadi pembelian bahan, pembelian tersebut akan dicatat debit pada akun persediaan bahan. Menentukan besaran kos yang akan dibebankan digunakan 3 metode, yaitu metode yang pertama, metode masuk pertama keluar pertama, MPKP atau first in first out atau FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa bahan yang digunakan akan dikeluarkan dari pembelian yang paling lama terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengurangi resiko bahan usang dan kadaluarsa, sehingga MPKP diterapkan maka pembebanan kos. Jadi bahan yang lama dipakai fix dulu
sebelum menggunakan bahan yang baru agar bahan yang lama tidak rusak atau tidak usang, jadi meminimalisir. Metode yang kedua, masuk terakhir keluar pertama atau lessing first out. Metode ini mengasumsikan bahwa kos yang dibebankan pada bahan yang dikeluarkan dari gudang dan digunakan dalam proses produksi mulai dari bahan yang paling baru. Jadi ini kalau MPKP itu bahan yang lama yang dipakai dulu, kalau metode MPKP bahan yang baru yang digunakan dulu. Dan selanjutnya metode rata-rata berbobot. Metode ini menggunakan perhitungan rata-rata untuk kos bahan yang dibebankan ketika sediaan bahan terdiri lebih dari satu kos sediaan bahan. Dengan metode rata-rata berbobot, maka kesediaan tidak lagi diperhatikan apakah bahan yang baru ataukah bahan yang lama. Next slide. Untuk perjunalan bahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku dan bahan penolong. Secara akuntansi, bahan memiliki satu akun kendali, yaitu akun sediaan bahan. Kemudian masing-masing jenis bahan dapat dibuatkan akun sebagai akun pembantu dari akun kendali. Akun yang didebet saat bahan akun digunakan adalah akun produk dalam proses, sedangkan penggunaan bahan penolong akun akan didebet adalah overhead pabrik. Di sini contohnya untuk perjunalan saat bahan dibeli, itu masuk ke persediaan bahan di debit dan pas piutang dagang di kredit. Untuk perjunalan saat penggunaan bahan baku, produk dalam proses di debit, persediaan bahan di kredit. Perjunalan saat penggunaan bahan penolong, overhead pabrik di debit, persediaan bahan di kredit. Ya. Next slide, Bu. Ya. Pengembalian akuntansi dan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang diberikan dalam proses produksi suatu produk. Tenaga kerja ini adalah harga yang dibayarkan atas penggunaan sumber daya manusia. Tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam produk produksi, mudah diidentifikasi. Kos tenaga kerja langsung signifikan pada produk jadi. Contohnya seperti misalnya perusahaan penjahit. Tenaga penjahit adalah merupakan tenaga kerja langsung karena langsung dalam proses produksi, terlibat langsung, mudah dilacak pada produk serta mempresentasi elemen kos tenaga kerja yang signifikan. Tenaga kerja tak langsung, tenaga kerja yang tidak dapat diklarifikasi sebagai tenaga kerja langsung. Yang dikategorikan tenaga kerja tak langsung misalnya adalah pengawas atau superior dalam pabrik. Tenaga kerja tak langsung akan diakumulasikan dalam cost overhead pabrik.
Selanjutnya untuk pengendalian tenaga kerja, pengendalian dan akuntansi untuk tenaga kerja ini pada umumnya terdiri atas 3 prosedur, yaitu pencatatan jam kerja atau kuantitas output yang dihasilkan oleh pekerjaan baik secara total berdasarkan pekerjaan, proses atau departemen. Yang kedua, penganalisisan jam kerja yang dilakukan karyawan untuk menentukan jumlah gaji dan upah yang harus dibayarkan. Kemudian perhitungan gaji dan upah bersih setelah dikurangi potongan-potongan. Yang ketiga, pembebanan kos tenaga kerja pada pekerjaan, proses departemen atau overhead pabrik. Selanjutnya, nah ini adalah pencatatan jam kerja, di mana perusahaan dengan ukuran besar pada umumnya memisahkan fungsi pencatatan jam kerja dalam departemen personalia yang fungsinya mencatat atau mengumpulkan jam kerja yang diberikan oleh karyawan. Dalam pencatatan ini terdapat 2 dokumen terkait pencatatan jam kerja atau kartu jam kerja, di mana kartu jam kerja ini adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat lamanya atau pegawai berada di perusahaan. Atau kartu ini sering juga disebut dengan presensi. Kartu jam kerja ini akan dimuat jam kerja total setiap karyawan dan dapat digunakan untuk menentukan gaji dan upah total dan juga sebagai alat untuk memverifikasi keabsahan dokumen. Sedangkan kartu jam pekerjaan adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat lamanya pekerjaan mencurahkan waktu untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tenaga kerja, kartu ini digunakan terutama agar pembebanan kos tenaga kerja dapat dilakukan secara akurat pada proses atau pekerjaan yang memang menikmatinya. Kartu ini berisi informasi mengenai nomor pekerjaan, identitas pekerjaan, lama waktu untuk mengerjakan, tanggal pengerjaan, dan tarif per jam kerja. Contohnya dapat dilihat di gambar 2.12 modul halaman 2.3. Selanjutnya perhitungan gaji dan upah total. Departemen penggajian memiliki fungsi utama untuk menghitung gaji dan upah total, kemudian mendistribusikan atau membayarkan gaji upah kepada karyawan langsung yang bersangkutan. Untuk alokasi dan gajian upah, Departemen Akuntansi yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan atau membebankan kos tenaga kerja pada pekerjaan. Kos total selama 1 periode harus sama dengan seluruh kos atau kos total yang dibebankan ke pekerjaan departemen atau produk. Next slide. Penjualan tenaga kerja sangat tergantung pada kategori tenaga kerja. Secara prinsip, tenaga kerja langsung jurnal dibebankan pada akun produk dalam proses. Tenaga kerja langsung akan dijurnal dibebankan pada akun overhead. Di sini beberapa contoh akuntansi untuk mencatat kos tenaga kerja langsung, produk dalam proses di debit, utang gaji dan upah di kredit. Untuk mencatat kos tenaga kerja langsung, overhead pabrik kendali di debit, utang gaji dan upah di kredit. Untuk mencatat pembayaran serta potongan, utang gaji dan upah di debit, pajak penghasilan karyawan di kredit, kas di kredit. Pencatatan pemberian tunjangan, overhead pabrik kendali di debit, utang tunjangan di kredit.
atau masalah khusus terkait gaji dan upah ini dibagi menjadi beberapa kasus, jadi 4. Yang pertama, upah premium. Upah premium ini adalah uang jasa khusus yang diberikan pada karyawan karena prestasinya di luar pekerjaan yang dibebankan. Jadi untuk memotivasi karyawan agar lebih maju, agar lebih mau bekerja, biasanya perusahaan mengadakan upah premium, yang dimana selisih antara upah premium dan legal ini akan dibebankan pada overhead pabrik kendali dan bukan pada produk dalam proses. Yang kedua itu upah lembur. Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan upah lembur jika jam kerjanya dalam satu periode waktu melebihi jam kerja yang seharusnya diberikan. Dalam upah lembur ini terdapat 3 metode perlakuan atas upah lembur. Yang pertama, dibebankan pada akun overhead pabrik kendali. Jika lembur ini disebabkan penjadwalan yang sifatnya random, tidak disebabkan oleh hal-hal khusus, yang upah lembur dibebankan pada akun overhead pabrik kendali. Metode yang kedua, dibebankan pada pekerjaan tertentu. Lembur dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan order atau pesanan khusus dari pelanggan yang minta pesanan segera diselesaikan. Metode yang ketiga diakui sebagai rugi. Jika lembur akibat karyawan harus melakukan ulang pekerjaan akibat salah, maka lembur yang terjadi akan dibebankan pada rugi dari upah lembur. Masalah yang ketiga, waktu menganggur. Waktu menganggur adalah kondisi ketika karyawan tidak melakukan apapun, tetapi tetap dibayar atas waktu yang mereka di perusahaan akibat diperlukannya sesuatu. Jika waktu menganggur tersebut normal, maka upah yang dibayarkan saat menganggur akan dibebankan pada akun overhead pabrik kendali. Bila waktu menganggur akibat tidak normal, maka harus dibebankan pada akun rugi dari waktu menganggur. Masalah berikutnya itu upah minimum dan insentif. Ketika gaji dan upah didasarkan pada jumlah unit yang dihasilkan oleh karyawan, maka sistem upah disebut tarif berbasis unit produk, sehingga karyawan hanya akan mendapatkan upah sebesar jumlah unit yang dapat dihasilkan olehnya. Sistem berbasis unit yang dihasilkan dan upah minimum ini akan memberikan insentif bagi karyawan yang mampu menghasilkan unit produk lebih dari standar yang ditetapkan. Bu, terima kasih presentasi dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang ditanyakan saya sekalian langsung saja Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Eni. Bagus sekali ya, slide-nya juga ini singkat padat gitu. Bisa meringkas berarti dari semua materi. Ada yang mau ditanyakan Mbak Eni? Mungkin setelah presentasi justru lebih paham lebih dulu, tapi ada yang nggak dimengerti gitu. Atau yang lain yang ingin bertanya? Atau sudah mengerti semua? Emang ini materinya memang masih lebih mudah sih sebenarnya. Masih teori ya. Ya meskipun ada hitungan tapi belum terlalu rumit. Oke. Mbak Satini masih belum paham. Yang lain? Random di bagian mana tadi Mbak? Di bagian ini ya, bahan baku perpetual ya. Oh, upah lembur. Saya cek dulu. Ya biasanya sih random acak, tapi konteksnya upah lembur.
upah lembur yang dibebankan pada akun overhead. 239 yang bagian A ya. Ya. Bagian A. Intinya sih gini, pertanyaannya gini ya, kenapa upah lembur dibebankan ke overhead atau gitu pertanyaannya? Ya, jadi upah lembur itu sebenarnya kan harusnya ke tenaga kerja gitu ya, tapi ini kok ke overhead gitu. Jadi kenapa upah lembur itu dibebankan ke overhead? Karena sebetulnya perusahaan tidak merencanakan dalam mengerjakan suatu produk itu akan lembur. Jadi sebenarnya perusahaan ketika di awal berproduksi itu sudah ditentukan bahwa mengerjakan barang A itu sekian jam gitu, atau sekian hari gitu ya. Berarti kan sebenarnya sudah diperhitungkan ya, bahwa cost untuk menyelesaikan produk ini tenaga kerjanya butuh misalnya 1 juta gitu, katakan 1 juta. Tapi ternyata setelah dihitung misalnya seminggu nggak selesai, maka harus lembur. Nah, lemburnya ini dibebankan ke overhead. Tujuannya supaya gampang mengendalikan atau gampang mengontrol. Sebenarnya itu tujuannya, gampang mengontrolnya. Jadi kalau masukkan ke overhead nanti akan dikontrol gitu. Gitu kan sebenarnya akunnya overhead kendali kan. Overhead kendali itu nanti di akhir periode akunnya tuh dibalik. Jadi overhead kendali dengan overhead dibebankan dibalik, nanti ada selisih. Lihat apakah overhead kendali dengan overhead dibebankan tinggi mana gitu. Kalau misalnya ternyata yang tinggi dibebankan berarti terlalu tinggi, kita membuat perencanaan biayanya. Tapi kalau yang tinggi misalnya yang kendali berarti terlalu boros realnya gitu. Jadi dibebankan ke overhead ini untuk mengendalikan, untuk mengetahui bahwa cost itu boros atau tidak gitu loh, cost dalam berproduksi. Sebenarnya itu fungsinya. Mungkin nanti detailnya kalau sudah sampai ke angka ya pahamnya ya, tapi intinya sebenarnya masuk ke overhead itu supaya gampang mengendalikannya. Karena ketika tidak dimasukkan di overhead, nanti khawatirnya kelewat terus costnya. Contohnya gini ya, misalnya mau apa yang gampang contohnya ya, misalnya mau berproduksi membuat kursi gitu. Kursi itu kan harusnya jadi misalnya 5 hari, tapi ternyata jadinya sampai 6 hari. Nah, kalau misalnya kita tidak buat anggaran di depannya dibebankan 5 hari, nanti selalu molor gitu pekerjaannya. Artinya nggak terkendali, sehingga supaya bisa terkendali dipecah cost tenaga kerja dan ke overhead. Nah, yang overhead ini sebetulnya tidak diharapkan gitu. Supaya bisa dikendalikan, supaya tidak masuk ke overhead, supaya bisa ketahuan gitu loh borosnya, jadi masukkan ke overhead. Benar, itu sih fungsinya ya. Kenapa lembur banyak, itu bukan cuma lembur ya gitu. Nanti ada lembur pun kasusnya ada 3. Oke, nggak ada lagi, ada lagi, sorry. Udah paham belum mbak ini maksudnya kenapa ke overhead? Nah, itu juga nanti sama juga dengan bahan baku ya. Tadi pertanyaan Mbak Satini waktu di depan tadi kan nanya masalah bahan itu kok ada beda dengan bahan baku kan? Ya, biar nggak kelewat costnya, benar. Nah, kemudian saya balik ke halaman slide nomor 3 tadi yang bahan baku dan bahan penolong. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan Mbak Satini pertama tadi ya, yang kok apa beda bahan dengan bahan baku Bu, gitu kan pertanyaan tadi. Nah, di sini dijelaskan bahan itu ada 2 ya, bahan baku dan bahan penolong. Nah, ini penting sekali, Anda harus paham membedakan bahan baku dan bahan penolong. Ya takutnya nanti salah gitu ngitungnya ya. Sama jadi konsepnya. Karena bahan penolong kan masuk ke cost overhead. Bahan baku masuk ke cost bahan baku gitu.
Nah, tujuannya sama aja. Kenapa bahan penolong masuk ke overhead? Ya supaya kalau kita masuk di overhead itu kan nanti ada yang namanya overhead dibebankan dan overhead kendali tadi ya. Overhead kendali itu saya biasanya pakai overhead sesungguhnya. Tapi di buku ini istilahnya overhead pabrik kendali. Jadi beda-beda buku pun beda ya. Ada buku yang nulisnya overhead pabrik kendali. Ada buku yang nulisnya overhead pabrik sesungguhnya. Tapi sebetulnya kendali itu yang sesungguhnya. Jadi yang real dipakai gitu costnya. Nah kemudian nah kenapa masuk bahan penolong ya tujuannya sama supaya bisa terkontrol gitu bahan bakunya gitu ya. Karena bahan penolong ini kan sebetulnya nggak besar. Jadi kalau dilihat di sini pengertiannya, kalau bahan baku itu dapat diidentifikasi jelas, mudah dilacak, memiliki jumlah proporsi cost yang signifikan atau besar ya. Jadi memang bahan baku itu kalau untuk produksi sebenarnya kelihatan. Contoh jelas tadi dicontohkan Mbak Eni tadi apa buat baju tadi apa kain saya lupa. Yang jelas contoh aja baju kan. Untuk produksi satu baju bahan bakunya kan kain. Jelas bahan kainnya kelihatan gitu. Nah, bahan penolongnya contohnya apa? Benang, kancing. Sebenarnya benang, kancing itu kelihatan, tapi sulit nelusurnya gitu loh. Satu baju butuh berapa meter sih benangnya kan sulit nelusurnya. Kalau kancing masih bisa ditelusur, tapi angkanya nggak material, maksudnya angkanya terlalu costnya nggak banyak gitu, nggak signifikan, makanya dimasukkan ke bahan penolong. Itu ya, paham ya maksudnya ya. Kenapa bahan itu bagi dua, bahan baku dan bahan penolong. Kemudian ini penting sekali karena nanti ya Anda ketika bekerja ya yang paling banyak dipegang itu kan bahan baku dan bahan penolong ini sebenarnya. Nah, kemudian untuk pengendalian bahan tadi udah jelaskan sama Mbak Erni ya, ini sebenarnya sih proses untuk pengadaan berarti dari perencanaan mau beli apa sampai barang itu dibeli. Ya, sampai barang itu datang. Kemudian untuk pengendalian penggunaan. Nah, pengendalian penggunaan artinya barang dari dibeli sampai dipakai ya untuk proses produksi. Nah, di pengendalian penggunaan ini nanti akan saya jelaskan cara menghitung, kan ada kartu persediaan ya. Nah, kartu persediaan itu sebenarnya masuknya di materi metode perpetual ini. Perpetual ini menggunakan kartu persediaan karena dicatat setiap waktu. Nanti akan kita bahas cara menghitung. Ini saya juga punya soal yang ini. Jadi untuk latihan ya, selain latihan yang ada di buku, karena latihan yang ada di buku sudah saya bahas, nanti saya jelaskan caranya. Kemudian nanti saya juga kasih soal. Jadi saya kasih 2 soal ya untuk latihan, tapi ini latihan bukan untuk dikumpul. Biar Anda belajar maksudnya. Biar ujian nanti nggak usah belajar lagi, udah paham kan? Enak kalau udah paham. Karena ujian Anda kan cuman 1 hari dan mata kuliahnya banyak, belajarnya nggak sempat nanti. Nah, kemudian kartu bahan nanti saya lewat dulu. Nah, kita masuk ke economic order quantity. Nah, economic order quantity ini sangat penting ya bagi perusahaan supaya bisa menentukan berapa sih order itu gitu, supaya kita nggak boros ya. Contohnya misalnya perusahaan tadi memproduksi kursi tadi kan ya, si kursi atau misalnya memproduksi pakaian gitu ya. Bahan bakunya kan kalau pakaian kain ya. Nah, kalau kain itu kebanyakan beli, kita bingung nyimpannya di mana. Butuh gudang. Gudang nanti sewa gudang lagi. Sama juga dengan kursi. Kursi kan bahannya gede-gede ya, kayu. Nah, papan misalnya. Kalau kita belinya sekali banyak, yang jadi masalah adalah ongkos penyimpanannya. Mau taruh di mana gitu. Kalau kita nyimpan sembarangan hilang, resiko hilang, rugi, biaya juga. Atau kita simpan di tempat yang aman, misalnya kita harus sewa gudang atau sewa lahan, berarti kan biaya mahal. Tapi kalau kita misalnya nggak nyimpan, nggak nyetok, kita beli kalau sudah mau produksi, Nah, repotnya
biaya pembelian mahal, biaya telepon, terus nanti ya kalau barangnya ada stoknya, kalau stoknya nggak ada keberlanjutan produksinya juga terkendala, sehingga harus digunakan perencanaan namanya economic order quantity. Jadi economic order quantity itu kuantitas yang optimal untuk memesan supaya supaya costnya rendah gitu aja. Makanya economic order quantity istilahnya. Kemudian selain economic order quantity, economic order quantity ini bisa dikombin dengan order point. Jadi setelah dihitung berapa sih setiap kali mesan, misalnya, nah tak ada lagi perhitungan order point. Kapan sih titik kita harus memesan? Nah, ada juga safety order, titik pada jumlah sediaan berapa kita harus pesan supaya kita nggak kosong stoknya nanti, supaya produksinya nggak macet gitu ya. Penting ya ini ya, yang perencanaan ini. Kalau sampai macet ya nanti malah jadi rugi juga perusahaan itu. Kemudian saya lihat di catatan saya, oke. 219. Nah, sebelum saya masuk ke penjelasan perpetual, kita lihat halaman 219. Kerjakan soal lagi ya. Jadi saya ini maksudnya supaya nggak bosan, kita kerjakan soal. Udah ketemu halaman 219, nomor 11 dan nomor 12. Saya bahas yang ada hitungan, tapi kalau yang nggak ada hitungan Anda nggak paham bisa ditanya ya. Tidak semua saya bahas karena kan ada kuncinya juga. Oke, jadi ini halaman 11 dan 12 ini saya share lagi jawabannya di Excel ya, kayak tadi lagi. Belum ya, kok lama ya. Oke, kita ke Excel lagi. Ini sudah saya jawab sebenarnya. Nanti kita lanjut ke yang MPKP. Nah, berikut ini data cost dan data lain terkait komponen yang digunakan dalam proses produksi PT Kebahagiaan. Di sini ada kuantitas pesanan. Jadi ini nggak menghitung economic order quantity, tapi menghitung order point dan safety stock. Kuantitas pesanan 5.250. Berarti istilahnya EOQ-nya sudah dihitung ya. Bisa jadi EOQ-nya adalah 5.250 unit ini. Nah, penggunaan normal per hari 750 unit. Penggunaan maksimal per hari 900 unit. Penggunaan minimum per hari 150 unit. Lead time-nya 7 hari. Jadi kita lihat rumus di halaman 213 itu EOQ, halaman 214 rumusnya. Menghitung order point itu bagaimana, menghitung safety stock itu bagaimana. Temu ya. Halaman 214 safety stock. Enggak kok Mbak, enggak salah Excelnya. Yang ini yang atas, sedikit cuman dia, nomor 11 12. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak Mbak? Yang 11 12 cuma sedikit jawabannya.
Enggak, yang bawah belum. Abis ini baru bawah. Emang cuma dikit jawabannya, rumusnya. Ya oke, kita lanjut tadi soal nomor 11 tadi ya. Ditanya berapa safety stocknya. Nah, safety stocknya itu rumusnya maksimum usage dikurang average usage. Maksimum usage-nya 900. Average usage-nya yang penggunaan normal per hari itu loh, average usage-nya 750. Jadi 900 dikurang 750 itu dapat 150 dikali lead time. Lead time-nya 7 hari. Maka jawabannya adalah 150 dikali 7, jawabannya 1050. 1050 bagian B ya. Nah, kemudian untuk nomor 12 yang ditanya order point. Order point-nya usage dikali lead time. Usage-nya pemakaian per harinya 750 dikali lead time 750 kali 7 5250 ditambah safety stock. Jadi untuk rumus reorder point itu usage average usage-nya dikali lead time ditambah safety stock 1050 ya, total 6300. Jadi hafal, kalau ini dihafal aja rumusnya. Jadi untuk menghitung order point itu sebenarnya ada dua rumusnya, usage kali lead time atau usage kali lead time ditambah safety stock. Jadi kalau ada data safety stock ditambah, kalau misalnya safety stocknya nggak ada, usage kali lead time cukup. Ya, tapi yang benar yang bagus yang bawah, yang lengkap maksudnya. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi rumusnya halaman 214 untuk mengerjakan modul data soal nomor 11-12 di halaman 2.19. Bisa ya? Oke. Kalau jelas, saya lanjut ke soal berikutnya yang formatif 2, menjelaskan tentang MPKP metode perpetual yang tadi dijelaskan Mbak Eni, yang masuk pertama, keluar pertama, masuk terakhir, keluar pertama, kemudian rata-rata berbobot. Jadi ada 3 metode untuk menjawab soal nomor. Sebenarnya sini ada ya petunjuknya di halaman 223, 224 sampai 225. Nah, semester lalu saya pernah ngasih soal nih ke mahasiswa yang semester lalu. Sekali mereka ngerjakan, gak ada satupun yang benar. Meskipun sudah ada begini ya. Nah, dan saya tahu semester lalu itu ternyata tutonnya juga ada soal yang sama, mirip, tapi beda soal. Maksudnya soal seperti ini. Ya karena sudah latihan dulu, jadi benar, jadi bisa, jadi paham gitu maksudnya. Nanti akan saya kasih soal juga dan akan kita bahas minggu depan. Tapi saya pengennya sih Anda ngumpul ya, maksudnya biar tahu kesalahnya gitu. Karena kerjakan bukan ngumpul. Kalau bisa dikirim ke saya biar tahu bener gak jawabannya gitu, biar saya cek. Cuma saya belum mau ngasih nilai soal itu masalahnya, karena saya pengen soal yang lain untuk masuk ke nilai. Karena ini untuk pengetahuan aja, takutnya nanti keluar ujian kan Anda bisa gitu menghitung MTKP dan rata-rata berbobot. Oke, jadi soal nomor belum ketemu tadi. Soal nomor 6.